Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nyoman Arya Surya Saputra dengan NIM 2311031159 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar, mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan dosen pengempu Bapak Wayan Eka Paramarta, SPD, MPD. Di sini saya akan membahas sebuah pertanyaan, yaitu apakah kebijakan pemerintah Indonesia saat ini sudah efektif dalam melindungi dan memenuhi hak anak berkebutuhan khusus di jenjang pendidikan. Jelaskan dengan contoh dan dasar hukumnya. Pertanyaan tentang efektivitas kebijakan pemerintah Indonesia dalam melindungi hak anak berkebutuhan khusus di bidang pendidikan adalah pertanyaan yang cukup kompleks. Nah, dalam video ini saya akan mengkaji 4 aspek utama. Yang pertama, dasar hukum yang ada. Yang kedua, tantangan implementasinya. Yang ketiga adalah kesimpulan reflektif, dan yang terakhir adalah harapan untuk masa depan. Nah, dari perspektif hukum, komitmen Indonesia tidak diragukan lagi. Undang-Undang 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Komitmen ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang secara tegas mewajibkan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Selain itu, Pendiknas Nomor 70 Tahun 2009 mewajibkan setiap kecamatan menyediakan minimal 1 sekolah inklusif. Secara teori, kerangka hukum ini seharusnya sudah cukup untuk memastikan setiap anak mendapat pendidikan yang layak. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini belum sepenuhnya efektif. Data terbaru Kemendikbud tahun ajaran 2024-2025 mengungkap fakta yang cukup mengkhawatirkan. Pertama, dari aspek pengelolaan sekolah, sebanyak 72% SLB justru dikelola oleh swasta, sementara kontribusi pemerintah hanya 27%. Ini menunjukkan ketergantungan yang sangat besar pada sektor swasta dalam penyediaan pendidikan inklusif. Yang kedua, ketika kita melihat angka putus sekolah, meskipun total jumlahnya menurun sebanyak 52%, kasus putus sekolah justru terjadi di SLB negeri. Angka ini perlu menjadi perhatian khusus karena menunjukkan bahwa sekolah negeri mungkin belum sepenuhnya siap menangani kompleksitas kebutuhan ABK. Berdasarkan analisis tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia dalam melindungi hak anak berkebutuhan khusus di bidang pendidikan telah menunjukkan progres yang signifikan dari sisi regulasi, namun masih belum optimal dalam implementasinya. Kondisi ini mengingatkan kita bahwa sebuah kebijakan tidak boleh berhenti pada tataan konsep, tapi harus diiringi dengan komitmen kuat dalam pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi berkelanjutan. Keberhasilan pendidikan inklusif seharusnya diukur dari sejauh mana setiap anak berkebutuhan khusus dapat diakses pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan. Kedepannya, saya berharap dapat melihat penguatan pada 3 pilar utama. Yang pertama, peningkatan pada kualitas dan kuantitas guru pendamping khusus melalui pelatihan berkelanjutan. Yang kedua, penganggaran yang memadai untuk mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan inklusif. Yang ketiga, membangun kemitraan yang sinergi antar pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Beberapa sekolah seperti SDIT Al-Bahiyat di Garut telah menunjukkan praktik baik dengan mengembangkan metode pembelajaran kreatif yang dapat dijadikan inspirasi. Mari kita sama-sama berkomitmen untuk menciptakan sistem pendidikan yang tidak meninggalkan siapapun di belakang. Karena masa depan bangsa yang inklusif dimulai dengan ruang kelas yang inklusif hari ini. Sekian video dari saya. Terima kasih.